Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Pelaku pengerusakan hanya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara, jauh dari harapan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa 18 bulan penjara. Keluarga kasus pengerusakan pagar pembatas lahan protes dan langsung menemui hakim yang menyidangkan kasus ini. Oknum hakim pun menolak memberikan keterangan saat sejumlah wartawan mencecar sejumlah pertanyaan. Terlalu ringan katanya 4 bulan Pak Hakim. Bisa Pak, itu nggak usah komentar lagi Pak. Mohon maaf aja. Kesal dengan putusan hakim yang hanya menjatuhi hukuman 4 bulan penjara terhadap Mundo dan Selamat, terdakwa pelaku pengerusakan pagar lahan di Jalan Besar Namorambe, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, keluarga korban pemilik lahan mengamuk dan langsung menggeruduk Morailam Purba, oknum hakim yang menyidangkan kasus ini. Pihak keluarga mengaku menduga adanya permainan dalam persidangan ini, hingga hakim berani menjatuhkan putusan hanya 4 bulan penjara terhadap terdakwa pelaku pengerusakan. Padahal tuntutan jaksa sebelumnya mencapai 18 bulan penjara dari total maksimal hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap terdakwa, yakni 5 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga korban pengerusakan, Andri Agam, menyebut kuat dugaan ada intervensi dari pihak terdakwa kepada majelis hakim terkait putusan ini. Dibuktikan setiap berlangsungnya sidang, pihak terdakwa kerap menghadirkan massa oknum preman. Namun terkait kasus ini, pihaknya telah menyarankan jaksa untuk mengajukan banding dan berharap terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun penjara di pengadilan tinggi. Kami dari kuasa hukum korban tentu sangat kecewa ya dengan keputusan hakim yang menurut kami sangat tidak adil dan bijaksana, karena sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum tahun 6 bulan. Sementara di pasal 70 itu, di pasal 55 itu ancamannya 5 tahun penjara. Bahkan dalam pertimbangan hakim itu, kalau kami lihat, dinyatakan sudah terbukti bersalah. Bahkan tidak ada alasan pemaaf. Ya, sejak dimulai persidangan awal perkara ini, itu selalu masa hadir di sini, masa dari terdakwa ini hadir. Bahkan saya juga sebagai seorang kuasa hukum juga mereka intervensi saya, menanyakan alasan segala macam, padahal itu bukan ranahnya gitu kan. Kita juga diintimidasi. Kemudian dalam persidangan tadi putusan masa mungkin ada sekitar 50 orang lebih di persidangan ini. Ya, seakan-akan mereka masuk juga ke dalam ruangan tadi dan ya seperti intervensi lah pada majelis hakim. Dan saya juga tadi aneh pada saat penulisan putusan itu hakim tadi ada mencoret pada saat pembacaan putusan ya. Ada kemungkinan diganti Bang? Iya, saya sih tidak praduga tak bersalah ya, tidak dulu ya. Tapi kenapa kok ada pakai tulis tangan begitu dalam menulis putusan itu? Korban ini sangat keberatan dengan putusan hakim tersebut yang sangat tidak adil dan bijaksana. Yang mudah-mudahan hakim tersebut ini ya jangan sampailah melanggar kode etik lah ya sebagai hakim yang tidak memihak kepada rakyat begitu. Tadi saya sudah koordinasi dengan jaksa penuntut umum Pak Tantra, saya sudah sampaikan terkait vonis hakim. Jaksa tadi sudah menyampaikan di persidangan untuk pikir-pikir. Kemudian kami sampaikan tadi, kami pertegas supaya untuk melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi agar hakim bisa memutuskan berapa pengadilan. Kira-kira menurut Abang berapa kira-kira hukuman yang pas untuk mereka berdua? Ya paling tidak kalau ancamannya 5 tahun penjara itu minimal separuh lah. 2,5 tahun itu wajar. Pihak keluarga korban pengerusakan melalui kuasa hukumnya juga berencana melaporkan oknum hakim kepada Komisi Yudisial terkait dugaan ketidakadilan dalam pemberian putusan dalam kasus ini. Dari Medan, tim iNews melaporkan.